kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Adabul imamati wal qudwati. Bikasril qafi wa yajuzu dhammuha hadza qalahu ar-Rashidi kama fi as-sihah wa 'aksu dhalika fil misbah yanbaghi ay yutlabu lil imam adabun thamaniyatun. الأول أن يخفف الصلاة أي في قراءة السورة وإن روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر بطوال المفصل إلى 30 آية وفي العصر بنصف ذلك وفي المغرب بأواخر المفصل وروي أن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب قرأ فيها سورة والمرسلات ما صلى بعدها حتى قبض. وبالجملة فالتخفيف أولى لا سيما إذا كثر الجمع. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما صليت خلف أحد صلاة أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني لا يكبر الإمام ما لم يفرغ المؤذن من الإقامة وما لم تستوي الصفوف فيلتفت يمينا وشمالا. فإن رأى خللا أمر بالتسوية والمؤذن يؤخر الإقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس للصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن مدافعة الأخبثين وأمر بتقديم العشاء طلبا لفراغ القلب. والثالث يرفع الإمام صوته بالتكبيرات ولا يرفع المأموم صوته
illa biqadri ma yusmi'u bi dhammil ya'i wa kasril mim ay al-ma'mum nafsahu wa yanwi al-imamu al-imamata liyanal al-fadla ay fadla al-jama'ati fa idza lam yanwi al-imamata sahhat salatuhu munfaridan wa sahhat salatul qawmi al-ma'mumina idza nawaw al-iqtida'a bihi ay bidzalika al-iman wa nalu fadla al-qudwati fa in taraka al-ma'mum hadhihi an-niyyata aw shakka fiha fataba'ahu fi fi'lin aw salamin ba'da intidharin kathirin lil mutaba'ati batalat salatuhu li'annahu waqqafaha ala salati ghairihi ila rabitatin bainahuma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. ولأجدادنا وجداتنا ولإخواننا وأخواتنا ولمعلمينا ولمعلمين معلمينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير يسر لنا أمور الدنيا والآخرة فإن تيسير العسير لديك يسير. يا ميسر كل عسير والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Suaranya semper. Ini itu putar-putar. Cek. Halo? Langsung. Ini seharusnya nggak boleh dipakai ini untuk yayasan. Nggak ada yang beli. Itu mana yang satu? Kalau yang satu. Ada yang inisiatif beli itu. Tadi kan? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ja'ulumihi fid dharain. Adabul imamati wal qudwati. Ini adab-adab atau aturan-aturan al-imamah, pengimaman atau aturan-aturan orang yang menjadi imam, wal qudwati, dan mengikuti imam. Jadi orang yang menjadi imam itu ada aturan-aturannya, ada adab-adabnya. Itu juga mengikuti imam, makmum mengikuti imam, itu ada adab-adabnya. Ini yang akan kita pelajari pada bab ini.
Bikasril qafi kalimat al-qidwah, al-qidwah dengan dikasrahkan qaf, al-qidwah. Fayajuzu dhammuha, dan boleh mendomahkannya, qudwah. Jadi bisa dibaca qidwah dan juga qudwah. Hadza qalahu ar-Rasyidi, begitulah yang telah dikatakan oleh Ar-Rasyidi, kama fi Shihah, bagaimana di dalam Kamus As-Shihah, Mujam As-Shihah, ini nama kamus, nama kamus. Wa aksu dzalika fil Misbah, dan kebalikan itu, kebalikan apa yang dikatakan oleh Ar-Rasyidi itu fil Misbah, di dalam Al-Misbah, kamus juga ini. Jadi yang banyak itu dengan didommahkan qaf kedua, tapi boleh dikasrohkan. Jadi kalau di sini, kalau di dalam As-Shihah bikasril qafi wa yajuzu dhammuha. Kalau di dalam Al-Misbah bi dhammil qafi wa yajuzu kasruha. Yang bagi ayyub labu, sebaiknya, seyogianya, sepantasnya. Ayyub labu, arti dari yang bagi itu dituntut lil imam, bagi imam, orang yang mengimami jamaah di dalam sholat. Adabun tsaniyatun, 8 adab. Ada 8 adab yang dituntut untuk dilakukan oleh seorang yang menjadi imam. Al-awwalu, adab yang pertama, ay yukhaffifas salata, bahwa ia meringankan bacaan sholat. Meringankan bacanya, meringankan artinya jangan lama-lama, jangan lama-lama. Ay fi qira'ati surati, di dalam membaca surah sesudah Al-Fatihah. Jadi meringankan itu baca, maksudnya jangan membaca surat yang panjang-panjang. Kalaupun membaca surat yang panjang, jangan dibaca semua. Itu maksud yukhaffifus shalat, ay yukhaffifus shalat. Wa in ruwiya, sekalipun telah diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil dhuhri, beliau membaca di dalam salat zuhur, bitiwalil mufassali ila 30 ayatan, bitiwalil mufassal, dengan surat-surat yang panjang dari surat mufassal. Apa namanya surat mufassal itu? Surat yang dianjurkan untuk dibaca di dalam sholat. Jadi ada tiwalul mufassal, ada wasatul mufassal atau asatul mufassal, ada akhirul mufassal atau apa? Qasirul mufassal. Jadi ada surat-surat mufassal, surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca ketika sholat. Ada yang disebut tiwalul mufassal. Surat-surat yang termasuk tiwalul mufassal itu dimulai dari surat Al-Hujurat, sampai surat Amma Yatasa'alun, sampai surat An-Naba. Ya salah satu dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba itu termasuk tiwalul mufassal, surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca yang agak panjang. Kemudian ada wasatul mufassal, yang sedang, itu mulai dari surat An-Nazi'at, menurut pendapat yang lain dari surat Abasa sampai surat Ad-Duha, itu wasatul mufassal.
Kemudian ada Qisarul Mufassal atau Awakhirul Mufassal. Awakhirul Mufassal dari surat Al-Nashrah itu. Dari surat Al-Nashrah sampai surat An-Nas. Itu surat-surat yang dianjurkan untuk kita baca ketika sholat, oleh imam terutama, yang dianjurkan oleh imam untuk dibaca. Rasulullah SAW di dalam sholat zuhur membaca Tiwalul Mufassal, surat-surat mufassal yang agak panjang, ila 30 ayatan, sampai 30 ayat. Wafil asri, dan di dalam sholat asar binis bidzalika, dengan setengah itu, berarti 15 ayat. Wafil maghribi, dan di dalam atau pada sholat maghrib Rasulullah membaca di awakhiril mufassal, dengan surat-surat mufassal yang akhir-akhir, dengan akhir-akhir surat mufassal. Tadi apa? Dari surat Al-Nashrah sampai surat An-Nas. Maksudnya salah satunya itu. Jangan kamu baca semua, panjang juga itu. Kalau kamu baca dari Al-Nashrah sampai An-Nas. Maksudnya yang dibaca di sholat maghrib itu sesudah baca surat Al-Fatihah, dibaca salah satu di antara surat Al-Nashrah dengan surat An-Nas, salah satunya. Oh, baca Al-Nashrah, oh baca At-Tin, boleh. Atau Al-Kafirun, Al-Ikhlas, itu boleh. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, salat maghrib itu. Waruya, dan telah diriwayatkan, anna akhir salatin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maghribah, bahwa salat terakhir akhir salat ini min idhafati apa? Sifat ilal mausuf. Jadi akhir itu salat apa sifat, kemudian salat itu mausuf. Anna akhir salat, asalnya anna as-salat al-akhirata, bahwa salat terakhir sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maghribah, salat maghrib. Jadi selama hidup salat terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat maghrib sebelum beliau wafat. Qara'a fiha surata wal mursalat, beliau membaca padanya, pada salat maghrib yang merupakan salat terakhirnya itu, surat wal mursalat. Wal mursalat itu termasuk apanya mufassal itu? Tiwalul mufassal. Jadi kan al-mursalat itu sebelum surat apa itu? Sebelum surat An-Naba. Sebelum surat An-Naba, surat Al-Mursalat. Nah, di sholat maghrib terakhirnya, atau di sholat terakhirnya yaitu sholat maghrib, beliau membaca Tiwalul Mufassal. Beliau tidak membaca Awakhirul Mufassal. Ma shalla ba'daha, beliau tidak melaksanakan sholat sesudahnya, sudah sholat maghrib itu, karena itu sholat terakhir beliau. Hatta ubidha, sampai beliau dicabut nyawanya. Hatta ubidha, sampai beliau dicabut nyawanya. Sholat maghrib itu adalah sholat terakhirnya. Wabil jumlati, dan secara keseluruhan, kenapa Nabi? Wabil jumlati, dan secara keseluruhan, fattakhfifu aula, maka meringankan bacaan sholat oleh imam itu aula, lebih
lebih utama, lebih baik daripada memanjangkannya. Jadi orang yang jadi imam ini, orang yang jadi imam, kalau jadi imam diringankan baca, jangan lama-lama. Sesudah surat Al-Fatihah, pilih surat-surat yang tidak panjang. Jadi itu lebih baik bagi orang yang menjadi imam. La siyama idza kathural jam'u, terutama apabila banyak jamaah. Apabila jamaah yang banyak. Nah, itu artinya banyak orang yang punya kebutuhan berbeda-beda. Sehingga kalau imam memperpanjang bacaannya, nanti banyak orang yang rumun, banyak orang yang protes. Qala sallallahu alaihi wasallam, la bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum bin nas." Apabila melaksanakan sholat salah seorang kalian dengan manusia, itu artinya apa? Mengimami jamaah. Apabila kalian sholat mengimami jamaah, fal yukhaffif, maka hendaklah ia meringankan bacaannya, jangan lama-lama. Fa inna fihim ad-dha'ifa, maka sesungguhnya pada mereka, pada jamaah itu ada orang lemah, wal kabiro, dan apa? Orang tua. Orang lemah, sakit-sakitan, nanti kadang batuk-batukan itu. Batuk-batukan apa maksudnya? Batuk-batukan artinya sering batuk maksudnya, bukan batuk mainan. Batuk-batukan artinya sering batuk, sedikit batuk. Apalagi kalau ada orang yang kalau sering batuk keluar kencingnya, kan ada. Itu harus diperhatikan oleh imam. Jangan sampai nanti dia lama bacanya, sementara ada jamaah itu yang batuk, dia kalau batuk keluar kencingnya. Nah, itu kan menimbulkan masalah nanti buat jamaah yang lain. Sudah batuk keluar kencing, nggak pakai pampers. Jadi untuk menghindari hal itu, jika jamaah banyak, jangankan banyak, sedikit pun, maka si imam itu dianjurkan untuk tidak sholat berlama-lama. Fal yukhaf. Fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira, maka sungguhnya pada mereka, pada jamaah sholat itu ada orang lemah dan ada orang tua, wadal hajati, dan ada orang yang memiliki hajat yang harus diselesaikan dengan segera. Itu kalau jadi imam. Wa idza shalla li nafsihi, dan apabila ia sholat untuk dirinya sendiri, artinya sholat sendiri enggak jadi imam, fal yuqawwil ma syaa, maka silakan dia memperpanjang sholatnya masya'a, sesuai kehendaknya, sesuai keinginannya. Mau sejam pun satu surat satu rakaat enggak apa-apa, tapi sejam satu rakaat habis waktu maghrib itu. Kalau sholat sendiri, tapi kan kadang orang kalau sholat sendiri justru dia lebih cepat gitu. Sholat sendiri cepat gitu, jadi imam lama kan kebalik gitu. Yang diajarkan oleh Nabi kalau jadi imam jangan lama-lama. Tapi kalau kamu sholat sendiri silakan, mau lama-lama juga nggak apa-apa. Jadi itu yang diajarkan Nabi, jangan dibalik. Jadi imam lama, sholat sendiri cepat. Qala Anas bin Malik, la berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa kana yakhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Dan adalah ia, Anas bin Malik itu pernah melayani Nabi, pernah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, selama 10 tahun. Selama 10 tahun Anas bin Malik itu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan,
ma shallaitu khalfa ahadin salatan akhaffa wa la atamma min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma shallaitu